Kalau ada yang bertanya nih Om Bro, kenapa Denpasar dan sekitarnya Kuta, Badung itu sekarang pagi-pagi berkabut? Bukan berkabut teman-teman. Di spot Enjong Melasti estetik asik, kita akan Oke teman-teman semuanya, kembali lagi di channel YouTube DK6060 Bro. Kali ini kita akan San Morian ya, ngajak anaknya Om Bro Siturah sama temennya. Jam 6.30 kita sudah ada di jalan tol Bali Mandara menuju ke arah Nusa Dua teman-teman. Jadi ini adalah konten untuk melanjutkan konten kemarin yang di Pantai Melasti, yang hanya 10 menit ya di YouTube. Kalau teman-teman penasaran seperti apa kontennya yang akan kita lanjutkan, teman-teman bisa cek di video di sini teman-teman. Nah, konten itu adalah konten yang kemarin sempat tertunda Om Bro kontennya karena ada telepon dari kantor dan harus disuruh balik ke kantor untuk melaksanakan tugas. Jadi kita tunda kemarin, tidak sampai tuntas, dan sekarang kita akan lanjutkan tuh sunrise-nya. Widih, estetik asik teman-teman. Oke ya, dari jalan tol Bali Mandara kita akan menuju ke gerbang tol exit tol di Nusa Dua. Dari gerbang tol Benoa tadi kita starting pointnya itu kurang lebih jaraknya sekitar 11 km teman-teman. Dan nanti kita akan menuju ke pantai-pantai estetik asik. Bukan ke pantai-pantai sih, ke salah satu pantai yang kemarin sempat tertunda kontennya, yaitu Pantai Melasti. Oke, kita lanjut dulu teman-teman perjalanannya. Nanti Om Bro akan sambung lagi di depan teman-teman semuanya. Let's go. Jadi beginilah ya vibes pagi kalau kita riding motoran di jalan tol Bali Mandara teman-teman. Sebenarnya footage-nya lebih bagus kalau kita datang dari arah Nusa Dua menuju ke Denpasar atau ke airport Igusti Ngurah Rai, karena kita bisa melihat panorama Gunung Agung yang estetik asik ya di arah berlawanan dari video ini teman-teman. Tapi nggak apa-apa karena tujuan kita mau ke pantai selatan di Pulau Dewata Bali. Kita berangkat lebih pagi. Semoga kita dapat golden time nanti di sana ya. Di beberapa spot di Pantai Melasti, sekalian anaknya Om Bro Siturah ingin tahu jalur untuk jalur motongnya dan jalur-jalur lintas sekalian pantai seperti Pantai Pura Geger, Pantai Gunung Payung, Pantai Pandawa, dan Pantai Melasti biar sekalian jalan katanya. Oke, jadi Om Bro ajak juga, dan nanti di finish pointnya Om Bro akan ajak teman-teman semuanya ke area spot Bukit Garuda untuk menuju ke spot fotoan terdekat dengan patung GWK di Pulau Dewata Bali. Jadi itu kan merupakan ikon teman-teman. Jadi kalau teman-teman touring Pulau Dewata Bali, main-main ke Bali Selatan, teman-teman bisa fotoan di patung GWK, tapi tanpa masuk ke GWK, tapi terdekat spot fotonya seperti itu. Tuh, sudah sunrise estetik asik teman-teman. Luar biasa suasana pagi ya. Cuacanya cerah, mudah-mudahan tetap cerah teman-teman. Tuh, widih, jos.
Oke, kita lanjut dulu perjalanannya. Nanti Om Bro sambung lagi di depan ya. Dan kalau ada yang bertanya nih Om Bro, kenapa Denpasar dan sekitarnya, Kuta, Badung itu sekarang pagi-pagi berkabut? Bukan berkabut teman-teman, tapi itu adalah asap pembakaran sampah organik yang sekarang sudah tidak diterima lagi di TPA Sarbagita Suwung. Jadi kalau teman-teman melihat seperti ala-ala ada kabut ya di Denpasar dan sekitarnya, itu adalah asap pembakaran. So, jadi teman-teman yang mungkin motoran di Pulau Dewata Bali harap menggunakan masker ya sekarang agar sisa-sisa partikel-partikel kecil yang ada di asap pembakaran itu tidak terhirup ke paru-parunya teman-teman, yang sangat membahayakan sekali tentunya untuk kesehatan. Oke teman-teman, jadi kita sudah keluar ya dari jalan tol Bali Mandara, kita keluar di exit tol Nusa Dua teman-teman. Jadi nanti kemana aja jalurnya, teman-teman bisa pantengin video ini, tonton videonya sampai habis. Jadi kalau kemarin Om Bro itu karena sekalian buat konten reels ya, jadi video di YouTube yang di part 1 yang akan berlanjut itu tidak lengkap. Nah sekarang Om Bro buatin video versi lengkapnya untuk teman-teman semuanya. Jadi biar teman-teman yang mau ke spot-spot estetik asik yang ada di Pantai Melasti biar gak penasaran. Oke, ini di depan kita lewat Jalan Siligita Nusa Dua. Oke ya teman-teman semuanya, jadi kita sudah berada di Jalan Siligita. Jadi kita nanti di Jalan Siligita ini akan menuju ke Jalan Nusa Dua Selatan namanya teman-teman. Jadi sebelum nanti teman-teman memasuki area ITDC Nusa Dua, di depan ada perempatan, teman-teman ambil kanan untuk menuju ke jalur lintas selatan paling selatan yang berada di Pulau Dewata Bali. JLS Pulau Dewata Bali paling selatan teman-teman, kalau di peta paling bawah ya di Pulau Bali itu. Jadi langsung menuju ke pantai, langsung berada tepat akses di pinggir pantai-pantai eksotis yang ada di selatan Pulau Dewata Bali teman-teman. Nah ini teman-teman nanti ambil arah ke Sawangan menuju ke Jalan Nusa Dua Selatan. Kalau lurus tuh ke Nusa Dua, kiri ke Pandobil, warung nasi Beguling teman-teman, legend yang ada di sini, dan kita lewat jalur ini. Ini merupakan jalur percontohan ya sebenarnya, tapi trotoarnya masih kurang lebar teman-teman. Jadi di sini tuh tidak ada kabel fiber optik, tidak ada kabel listrik ya, semua kabelnya ditanam. Tiang-tiang lampu LPGU-nya juga estetik asik di jalur ini teman-teman. Dan mudah-mudahan nanti Bali hampir semua kota dan kabupatennya bisa menerapkan konsep ini. Walaupun jalannya sedikit masih bumpy teman-teman. Oke, kita lanjut dulu, nanti Om Bro akan sambung lagi di depan untuk teman-teman semuanya. Nah, nanti kalau teman-teman sudah lihat nih ada Mulia Resort and Villas tuh, berarti jalurnya sudah benar teman-teman. Ikuti jalur besar saja untuk menuju ke beberapa spot-spot pantai estetik asik di sini. Ntar Om Bro kasih tahu teman-teman ya. Ada Pantai Pura Gagar namanya, ada Pantai Gunung Payung, ada Pantai Pandawa, dan Pantai Melasti. Jadi bisa lewat jalur ini. Kenapa Om Bro nggak lewat jalur GWK aja atau jalur normal? Oke, kalau kita lewat jalur normal, itu kalau teman-teman datang ke sana di sore hari atau di rush hour-nya, mau weekdays, mau weekend, karena ini daerah pariwisata ya teman-teman, jadi sangat-sangat crowded dan macet teman-teman. Jadi kenapa Om Bro sarankan teman-teman melewati jalur ini kalau teman-teman mau explore pantai-pantai di selatan Pulau Dewata Bali, karena jalur ini relatif cukup sepi teman-teman. Cukup sepi, jalurnya juga lumayan bagus, lebar, dan kita bisa langsung dekat akses ke tol via gerbang tol Nusa Dua seperti itu. Nah, di sini ada Folk Hotel. Di depan ada Pantai Pura Gegar namanya. Ini adalah pantai eksotis pertama di jalur ini. Sebenarnya ada Pantai Waterblow di Nusa Dua, di Peninsula Island. Nah, ini dia teman-teman. Teman-teman nanti bisa masuk di sini ya untuk menuju ke Pantai Gegar. Seperti apa footage Pantai Gegar Om Bro? Nih Om Bro cantumkan di aerial videografinya. Teman-teman nanti bisa lihat di sana aerial videografi yang sudah Om Bro tampilkan di video. Jadi seperti itulah Pantai Gegar. Di waktu itu Om Bro ke sana jam 8 atau jam 9 pagi gitu teman-teman. Itulah footage-nya dia di sana. Dan kita akan lanjut perjalanannya menuju ke Pantai Melasti dan akan melewati beberapa pantai lagi. Salah duanya adalah Pantai Gunung Payung dan Pantai Pandawa di depan. Oke, nanti kita lanjut lagi ya. Nah, setelah itu kita ketemu dengan Hilton Bali, salah satu hotel mewah, hotel-hotel para pejabat mancanegara teman-teman, pejabat luar negeri. Kalau misalnya ada event-event seperti G20 kemarin di Bali, nah pejabat-pejabat luar negeri itu Perdana Menteri, Presiden tuh nginepnya di hotel-hotel yang ada di daerah sini, daerah Nusa Dua teman-teman. Harganya juga di sini tuh udah rata-rata rate-nya di atas 2 juta mungkin ya, 2 jutaan. Dan di sini ada salah satu hotel ikonik di daerah Nusa Dua, yaitu The Kempinski, The Apurva Kempinski teman-teman. Nah ini dia hotelnya.
hotel ikonik yang ada di Nusa Dua, dan ini adalah hotel-hotel yang senang ditinggali oleh pejabat-pejabat luar negeri dari Amerika, yaitu Hotel The Ritz-Carlton Bali, teman-teman. Nah, ini dia pintu masuknya. Oke, jadi kalau di konten ini Om Bro agak lebih detail ya, jelasin ke teman-teman semuanya untuk menambah referensi di konten sebelumnya yang hanya sebagian pada saat Om Bro di Pantai Melasti. Nah, ini dia, kita sudah tiba di jalur lintas selatan Pulau Dewata Bali paling selatan, teman-teman. JJLS Bali paling selatan. Kalau di peta teman-teman nanti bisa lihat di video, ini adalah jalur JJLS atau jalur lintas selatan paling selatan Pulau Dewata Bali karena letaknya berada di kaki Pulau Dewata Balinya, teman-teman. Jalur JJLS Pulau Dewata Bali, kita akan lanjut dulu perjalanannya. Jadi untuk kualitas aspalnya di sini sampai di Pantai Pandawa itu sudah cukup bagus, teman-teman, seperti yang teman-teman bisa lihat di sini. Dan di sini juga akan ada fasilitas SPBU yang akan dibuka. Nah, ini dia. Tapi masih belum buka, teman-teman. Tuh. Jadi kalau teman-teman yang kehabisan bensin dari jalan tol mungkin atau di bypass mau menuju ke Pantai Pandawa lewati JJLS ini, jangan khawatir, mungkin dalam beberapa minggu ke depan sudah buka SPBU-nya. Oke, kita lanjut dulu. Nanti Om Bro akan sambung lagi di depan untuk teman-teman semuanya. Nah, di depan sini ada Pantai Gunung Payung namanya, teman-teman. Jadi salah satu pantai eksotis juga, pantai estetik asik yang ada di Bali Selatan. Dan di sini ada Bukit Pandawa Golf and Country Club. Jadi ada lapangan golf buat teman-teman yang mungkin mau meeting di Bali sekalian main golf, bisa coba tuh di Bukit Pandawa Golf. Nanti teman-teman bisa searching di Google ya. Oke ya, di depan adalah Simpang 4 Pantai Pandawa, teman-teman. Jadi kurang lebih berjarak sekitar 2 km dari Pantai Gunung Payung, teman-teman sudah tiba di Pantai Pandawa. Itu di akses masuknya. Nah, sekarang kita akan menuju ke Pantai Melasti. Ada salah satu pantai lagi, ada Pantai Green Ball atau Pantai Bali Cliff namanya yang akan kita lewati. Cuman itu akses tangganya itu agak curam ya turunnya. Jadi kalau teman-teman yang nggak mau capek-capean menuju ke pantai, teman-teman mungkin bisa pilih pantai yang lainnya. Kalau teman-teman ingin sekalian olahraga, tuh bisa ke Pantai Green Ball yang ada di depan. Nanti Om Bro akan update untuk teman-teman semuanya. Nah, di sini ada jembatan baru ya, teman-teman. Nanti mungkin teman-teman agak terkendala sedikit di sini karena akses jalannya masih berkabur. Harap teman-teman hati-hati saat melewati jalur ini. Kenapa tuh? Nah, setelah jembatan, kalau teman-teman ke kiri itu Pantai Green Ball namanya, teman-teman. Tapi kita langsung aja menuju ke Pantai Melasti ya. Nanti kalau teman-teman ada request pantai-pantai di jalur lintas selatan nih yang ingin Om Bro update, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Dan nanti kalau teman-teman sudah tiba di persimpangan ya, persimpangan desa adat Bungasan nih, teman-teman. Teman-teman ambil ke kiri di sini, ada warung tenang gitu. Teman-teman ambil ke sini, nanti teman-teman bisa ikuti banner tulisan White Rock Beach Club, teman-teman, untuk menuju ke Pantai Melasti. Nah, itu di depan ada White Rock. Teman-teman bisa ikuti jalur itu untuk menuju ke Pantai Melasti. 3 kilo lagi kita akan tiba di Pantai Melasti, teman-teman. Jadi itulah dia ya jalur shortcutnya untuk mempersingkat waktu. Mungkin jarak tempuhnya agak jauh, teman-teman, tapi waktu tempuhnya itu bisa sangat-sangat lumayan cepat untuk menuju ke Pantai Melasti kalau teman-teman melewati jalur lintas selatan Pulau Dewata Bali yang tadi sudah kita lewati bersama si Broni dan Turah. Nah, ini White Rock, lurus saja. Oke, nanti di pintu masuk Om Bro akan rekam lagi untuk teman-teman semuanya. Jadi tinggal ikuti jalur ini sampai nanti ketemu lapangan helipad helikopter. Teman-teman nanti akan menuju ke pintu masuk Pantai Melasti. Nah, di sini ada lapangan helikopter atau helipod, teman-teman, Fly Bali namanya. Tuh. Jadi kalau kita sudah tiba atau melihat itu berarti sudah dekat dengan Pantai Melastinya. Kita lanjut dulu, nanti Om Bro sambung lagi di depan. Nah, kita sudah tiba nih di Pantai Melasti, teman-teman. Jadi Om Bro akan update nanti setelah loket tiket masuk ya untuk menuju ke spot Penjung Melastinya yang estetik asik. Karena ini hari Minggu sepertinya bakalan rame, teman-teman, dan kita nggak bisa leluasa ngonten, tapi nggak apa-apa ya. Kita nikmati saja dulu suasana pagi di Pantai Melasti. Mudah-mudahan nanti yang datang tuh sore gitu, lebih banyak orang datang ke sini untuk menikmati sunsetnya. Oke, kita bayar tiket masuknya dulu, teman-teman semuanya. Motor 2, orang 3. Berapa nih, Kak? 36.
Oke ya, itu tadi kita sudah dari loket masuk ya teman-teman. Dan nanti teman-teman akan ketemu patung-patung penari tulisan landmarknya Melasti Beach Ungasan. Jadi kenapa Melasti Beach Ungasan? Karena Pantai Melasti ini terletak di Desa Ungasan yang berada di Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali teman-teman. Jadi ini adalah tebing-tebing di sebelah kiri. Dan kemarin itu ada yang bertanya kan di kontennya Omro kalau mau kunjung Melasti sama ke spot poin paling ujung Pulau Dewata Bali atau southernmost point of Bali Island itu lewat mana? Nanti kita lewat sini teman-teman. Silo nggak ya? Backlight nggak ya? Mudah-mudahan nggak backlight teman-teman. Mataharinya pas lagi kencang-kencangnya tuh. Nah ini dia. Jadi kalau teman-teman mau ngeres dulu, boleh ngeres di sini teman-teman. Ada saung. Dan ini nanti kita disambut sama angsa-angsa di sini. Nah kalau ada yang bertanya nih Om Bro, kalau mau ke Anjung Melasti itu bisa pakai mobil nggak? Nah kalau teman-teman mau ke Anjung Melasti itu mobilnya nggak bisa teman-teman. Jadi Om Bro sarankan teman-teman parkir mobilnya di area sini. Nah di sini ada area parkir mobil ya. Nah ini ada area parkir mobil di sebelah kanan. Dan kita akan belok ke sebelah kiri teman-teman. Itu area parkir mobil di sebelah sana, kita belok sebelah kiri. Iya. Nanti teman-teman cari tulisan Kecak Dance. Nah, Kecak Dance nih teman-teman masuk di sebelah sini. Nanti di sini ada panggung budaya Praharsa Cita untuk pentas Kecak Dance-nya. Nah, di sini ada tulisan dilarang melintas saat ada photoshoot. Nah, kalau pas lagi ada yang photoshoot, teman-teman nggak boleh melintas. Boleh kalau merekam rapi di sini, kan kelihatan tebing-tebingnya. Nah, nanti teman-teman ikuti jalur ini. Kalau teman-teman misalnya ragu, takut motornya kenapa-kenapa gitu, atau takut mentok nanti di bawah, teman-teman bisa parkir di sini teman-teman. Tapi di sini emang agak miring ya. Atur posisi parkirnya yang bagus, teman-teman. Kalau misalnya nggak ragu, bisa masuk lewat jalur ini teman-teman. Tuh, sip. Ini dia jalurnya. Overall aman sih ya. Kemarin Om Bro bawa Honda Beat bisa lewat teman-teman. Nah. Jadi di sini ya jalurnya. Dan nanti Om Bro akan jelaskan sedikit update karena kemarin Om Bro dapat info dari salah satu teman di Instagram, follower di Instagram bahwa kenapa sih sejarahnya ada embung di sini? Apa sih sejarahnya? Nah, nanti kita akan update teman-teman semuanya. Jadi kalau teman-teman datang ke sini di musim kemarau itu teman-teman, itu airnya pasti akan surut dan pepohonan-pepohonan yang ada di sini itu pasti akan kuning ya, atau mungkin sudah mati gitu karena kering, karena ini kapur dan kurang estetik. Jadi ini adalah momen yang pas untuk datang ke sini itu adalah saat teman-teman setelah musim hujan sih kalau sarannya Om Bro, dan kita akan lihat footage-nya di sini teman-teman. Seestetik apakah suasana menyambut pagi di jalur embung ini. Dan kita mau ke ujung paling timur area embung ini dulu sehingga nanti teman-teman bisa tahu ada apa saja di sini ya. Terus kalau teman-teman mau fotoan nanti bisa fotoan. Biar si Turah sama temannya nanti kalau mau fotoan Om Bro mau sebat-sebat dulu di sini teman-teman, di saung yang ada di ujung jalur ini. Tuh ada orang touring tuh, camping kayaknya tuh. Hah? Bagus, apalagi pas sunset tuh di sini tuh embungnya teman-teman. Tadi kalau Rapi mau gas aja tuh, mau foto-foto motor apa ya, Ajong di sini nunggu ya. Ya mau ambil footage foto motor sini aja Jung. Kamu kan naik motor kan? Kamu bawa motor? Oh ya, hati-hati nih. Sip. Jadi untuk teman-teman ketahui ya, kalau di Anjung Melasti ini sejarahnya itu ada yang kemarin sempat komen di postingannya Om Bro. Kalau sebenarnya Anjung Melasti ini adalah tempat untuk budidaya lobster teman-teman. Lobster ya, bukan coaster. Jadi karena ini merupakan hasil lahan yang dibuat gitu, bukan yang memang natural. Anjung Melasti ini sengaja dibuat melalui proses reklamasi teman-teman. Sehingga waktu itu sempat ada permasalahan karena luasan reklamasinya itu terlalu besar atau terlalu luas sehingga sempat masuk ke ranah kepolisian, sempat dipasang polis lain, sehingga yang awalnya Anjung atau embung itu yang mau dijadikan kolam untuk budidaya lobster tidak berlanjut atau tidak terjadi seperti itu. Jadi untuk teman-teman ketahui apakah Anjung Melasti ini adalah spot natural atau alami? Bukan, ini merupakan hasil reklamasi dan sebagian kawasan-kawasan
termasuk titik ujung paling selatan Pulau Dewata Bali, the southernmost point of Bali Island itu adalah hasil reklamasi teman-teman, seperti itu. Jadi karena ini mungkin dulunya terlalu luas dia mereklamasi, tidak sesuai dengan perencanaan awal sehingga menjadi permasalahan hukum, dan untuk nelayan-nelayan yang ada di sini tidak lagi melanjutkan untuk budidaya lobsternya, seperti itu. Jadi untuk teman-teman ketahui, lahan ini adalah lahan milik daripada bendege atau nelayan yang ada di daerah Pantai Melasti ini atau di desa adat Ungasan. Itu ya teman-teman. Jadi biar nanti teman-teman nggak bertanya-tanya itu natural nggak Om, itu buatan ya. Nah, Pantai Melasti rata-rata untuk enjung-enjungnya itu atau tanjung-tanjungnya itu adalah hasil reklamasi ya. FYI untuk teman-teman semuanya. Nah, ini adalah titik paling ujung timur di Pantai Melasti yang teman-teman bisa jangkau. Di sini juga ada saung ya atau Bali Bengong, dan ada perahu-perahu nelayan. Dan di sini ada jalur. Kalau teman-teman mungkin bawa motor off-road mau naik ke atas sana teman-teman, itu sebenarnya ada jalur di sana. Cuman kalau Om Bro agak ragu ya karena motor matic bukan habitatnya. Ada rezeki kita bisa nanti dapat motor, bisa belilah gitu, atau mungkin ada yang sponsorin mungkin motor adventure, motor terabasan. Kita mungkin akan coba lagi belusukan lebih dalam. Banyak sekali spot-spot estetik asik yang bisa kita eksplor di Bali ini, yang masih belum banyak teman-teman ketahui, dan masih belum bisa Om Bro posting ke media atau ke up di sosial media, karena takutnya nanti persiapannya belum siap untuk infrastruktur, sehingga nanti layu sebelum berkembang, seperti itu. Oke, kita lihat embungnya dulu teman-teman, Enjung Melastinya dulu. Kalau teman-teman nanti mau cari spot ini, teman-teman bisa ketik di Google Maps, Enjung Melasti Estetik Asik, Om Bro kasih nama poinnya. Nah, jadi ini dia teman-teman. Kemarin Om Bro foto sama si Broni di sini ya. Kalau suasananya pagi, momennya seperti ini update-nya teman-teman. Nih, ada bunga-bunga ini masih, kalau nanti musim kemarau teman-teman nggak bisa dapat bunga-bunga ini. Nah, ini dia Enjungnya teman-teman. Seperti yang teman-teman bisa lihat di videonya Om Bro kemarin. Dan itulah dia mataharinya baru terbit di sebelah timur sana teman-teman. Dan di pagi hari ini sudah cukup ramai ya. Dan kalau teman-teman yang kemarin nanya, Om Bro bisa mancing nggak di sana? Ini dia. Ini sebenarnya memang spot mancing. Kemarin Om Bro lihat banyak sekali mancing di sini teman-teman. Ini bunga-bunga yang Om Bro bilang ya, kalau teman-teman mau main ke sini setelah selepas musim hujan, bunga-bunga apa ya namanya, bunga lili laut ya, itu masih ada. Tapi kalau sudah musim kemarau ini nggak ada teman-teman, jadi kurang estetik. Oke, jadi dari spot Enjung Melasti Estetik Asik, kita akan lanjut sebat dulu sebelum nanti kita akan rendeman di pantai Ramahana di spot Pantai Melasti ini. Jadi nanti ada spot-spot fotoan juga, ada spot-spot tebing yang baru dikeruk juga. Nanti Om Bro akan ajak teman-teman ke sana untuk fotoan. Jadi di konten kali ini cukup lengkap. Nanti Om Bro akan review, dan nanti kita dari Pantai Melasti akan menuju ke spot foto patung GWK yang estetik asik juga. Jadi mungkin nanti kalau musim kemarau teman-teman, air di Enjung ini pasti akan hilang ya, surut ya, karena dia memang tidak terkoneksi dari pantai. Om Bro lihat tak terkoneksi teman-teman, jadi mungkin nanti akan hilang. Terkoneksi nggak ya? Nggak teman-teman, tidak ada connecting dari Enjung Melasti ini untuk menuju langsung ke pantai ya. Jadi mungkin Om Bro nggak tahu juga, mungkin pakai pompa untuk mendistribusikan airnya ke sana atau bagaimana. Itu ada pura di atas. Gimana ya akses masuknya ya? Coba nanti kita explore yuk. Kalau dari atas sepertinya estetik asik tuh teman-teman. Tuh, mantap tebingnya di atas sana. Oke, kita lanjut lagi untuk menuju ke pantai sebentar. Setelah menunggu anak-anaknya Om Bro fotoan di saung. Pesannya Om Bro untuk teman-teman semuanya, pesan moral ya. Jadi kalau teman-teman datang ke sini, tolong sampahnya dibawa pulang kembali teman-teman. Dan pesannya untuk pengelola, jadi bagi pengelola untuk Pantai Melasti, ini tempat ini kan pasti akan dikunjungi oleh wisatawan. Tuh, sangat sayang sekali karena dari pengelola tidak menyediakan tempat sampah di sini. Banyak ada sampah-sampah plastik di sini
yang lama-kelamaan pasti akan mengotori keestetik asikan tempat ini. Jadi bagi pengelola, siapkan tempat sampah, syaratnya umroh. Dan bagi pengunjung, kalau emang tidak ada tempat sampah tuh otaknya tuh tolong dibawa kalau jalan-jalan. Jadi kalau udah ada tempat sampah ya sampahnya dibawa dulu gitu. Sarannya umroh, jangan main-main buang aja. Jalur ya teman-teman. Kalau kita mau terabasan ya tuh sebenarnya bisa naik nih ke sini. Kita coba lihat. Nih kalau mau naik Bit Sibolo bisa teman-teman. Tak perlu nunggu CRF tuh naik ke sana. Naik lagi ke sana untuk mendapatkan view estetik asik. Oke teman-teman semuanya, dari spot Enjong Melasti Estetik Asik kita akan lanjut dulu untuk menuju ke titik ujung selatan paling selatan Pulau Dewata Bali. Jadi biar teman-teman tahu ya jalur-jalurnya yang kita lewati. Kalau di konten kemarin itu nggak full, sekarang kita kasih full videonya teman-teman. Iya. Nah ini dia tadi jalur embung Enjong Melasti Estetik Asik, dan kita akan menuju ke titik selatan paling selatan Pulau Dewata Bali itu ya. Live TikTok nih, live TikTok sih. Mantap, cowok-cowok berdua live TikTok. Apa? Live TikTok ya. Ya mas, TikTokan sih berdua sih. Kalau joget-joget fix dah boti. Ya Ci. Nah ini dia teman-teman jalurnya ya. Tuh nanti kita rendam di pantai sini. Ini pantai ramah anaknya nih. Mertasarinya Melasti nih ceritanya. Ya. Nah tadi kan kita udah ke Enjong Melasti. Sekarang kita akan menuju ke spot titik ujung paling selatan Pulau Dewata Bali. Jarang yang tahu kalau itu adalah titik ujung paling selatan Pulau Dewata Bali, southernmost point of Bali Island. Nah udah bener ngomongnya sekarang teman-teman, kemarin kan mekilit aja terus. Dan southernmost point of Bali Island itu merupakan hasil reklamasi sebenarnya teman-teman. Jadi bukan natural terbentuk. Kalau dulu mungkin titik selatan Pulau Dewata Bali mungkin ada di area Gunung Payung atau di Pantai Pandawa. Tapi kalau di sini itu dibuat secara reklamasi sehingga dia menjadi tanjung yang menjorok ke laut sehingga menjadi titik paling ujung Pulau Dewata Bali. Mau fotoan di sini? Mau fotoan di sini? Boleh. Mau naik? Boleh, bangga sini. Boleh. Sini fotoan. Ntar aja kamu naik dari sini. Nanti kan ke sini lagi ya, Jong kan mau rendaman. Kamu mau ya nanti kalau kamu mau ini warawiri boleh dah ya. Nah ini tadi panggung untuk kecak dance-nya teman-teman. Jadi sekarang kita mau ambil footage dulu untuk ke titik ujung paling selatan Pulau Dewata Bali. Nah ini parkiran. Kalau kita tadi ke tempat Enjong Melastinya, ini adalah parkiran nih teman-teman. Nah ini kita masuk di sini teman-teman. Tropical Temptation, Temptation. Tropical Temptation. Kita menuju ke titik ujung selatan paling selatan Pulau Dewata Bali. Jadi ini adalah beach club ya di sebelah kanan ini teman-teman. Nah ini kalau mau ke tempat kecak dance bisa naik ke sebelah sini. Dan kita akan menuju ke titik ujung selatan paling selatannya. Pantai udah rame karena sekarang hari Minggu teman-teman. Iya. Dan inilah dia titik ujung paling selatan Pulau Dewata Bali. Kalau teman-teman kan tahunya tuh titik ujung paling timur Pulau Dewata Bali itu ada di Gilislang, di Karangasem, di daerah Seraya teman-teman. Kalau di sini adalah titik selatan paling selatan, titik ujung selatan paling selatan.
Nah, kita masuk di sebelah sini biar agak basah pasirnya teman-teman. Tuh, wih, mantap ya, estetik asik. Nah, ini dia the southernmost point Bali Island. Oke teman-teman semuanya, jadi inilah dia ya titik ujung selatan, paling selatan Pulau Dewata Bali yang kemarin Om Bro sudah sempat upload juga di sini. Dan inilah dia panoramanya di pagi hari ini teman-teman. Tuh. Dan itu dia si Turah dan si Raffi, temannya Turah. Sudah dapat explore tadi ya di bawah ya. Nanti tinggal fotoan di sini aja ya. Ke sini lagi berarti kan antarin Ajong ke sana dulu. Ya. Tapi helm di mana taruh? Foto aja dah dulu sekarang di sini. Kalau mau foto aja. Oh, sip. Ini dia ya, titik selatan paling selatan Pulau Dewata Bali. Ajung tunggu di Bali Bengong itu ya. Tadi bisa kamu nanti bawa motornya. Oh, sip sip. Oh. Nah, di sebelah sana itu adalah pantai Ramahana yang Om Bro bilang teman-teman di Pantai Melasti. Kalau di beberapa spot-spot pantainya seperti pantai yang di sebelah sana itu agak sedikit keras ombaknya teman-teman. Jadi lebih baik teman-teman ambil pantai yang di sebelah sini. Dan tadi kita di Injung Melasti itu ada di sebelah sana teman-teman areanya. Oke teman-teman, jadi dari titik selatan ini heliport nih tuh tempat helikopter ya ini. Iya, ini dah titik paling selatannya nih ceritanya. Heliport nih kan, kalau orang mau ke Melasti naik helikopter turun di sini. Ini kapalnya nggak jadi loh. Izin tak keluar mungkin. Izin usahanya tak keluar terus kapal soalnya kan. Oh lain tuh di Nunggalan tuh lagi kapal yang setengah tuh. Oh Melasti itu berarti ya ya. Itu berarti dia. Ini tempat parkirnya. Ini yang paling amannya kalau Iya. masuk ya. Nah ini dia spot pantai paling aman Ramahana teman-teman. Ini dia area pantainya teman-teman. Jadi kita akan lihat kualitas airnya ya. Kalian mau rendam kaki dulu. Proses detoksifikasi. Tuh pasir putih teman-teman. Nah ini dia airnya sebening kristal. Ombaknya juga tidak terlalu keras teman-teman di sini. Tuh. Nah ini di belakangnya Om Bro ada spot bebatuan untuk foto-foto estetik asik juga teman-teman. Dan ombaknya di sini memang benar-benar nggak terlalu keras, tapi ada sensasi ombaknya sedikit seperti itu. Oke teman-teman, dari spot Pantai Ramahana di Pantai Melasti, kita akan lanjut dulu perjalanannya lagi menuju ke spot foto estetik asik yang ada di Pantai Melasti. Di atasnya White Rock Beach Club teman-teman. Kita akan ke sana untuk ke spot foto estetik asik. Dari Pantai Ramahana, spot ujung selatan paling selatan Pulau Dewata Bali, kita akan menuju ke spot estetik asik berikutnya. Jadi kita kembali lagi keluar melewati jalur ini teman-teman. Jadi di sini ada apa tuh? Mino Beach Club. Ada Tropical Temptation.
Yang mana Beach Club ini langsung ada infinity poolnya ya, langsung menghadap ke pantai teman-teman. Nah, jadi area Pantai Melasti ini cukup luas, hampir sama seperti di Pantai Pandawa. Ini ada anak-anak motor yang fotoan di Pantai Melasti. Ini juga spot nongkrong estetik asik di sini. Ini juga ada saung-saung untuk nongkrong, untuk bekerja siang-siang sambil meneduh, menikmati udara pantai dengan hanya 13.000 teman-teman dah bisa nongkrong di pinggir Pantai Melasti sambil kerja. Remote work ya istilahnya, remote working gitu. Dan di sini juga ada Beach Club teman-teman. Uma Beach Club nih di sebelah kiri. Nah, di sini ada spot foto lagi, spot foto tebing-tebing. Kalau teman-teman mau fotoan di tebing-tebing estetik asik, teman-teman bisa fotoan di sini. Iya. Nah, ini dia. Ini jalurnya bagus sekali teman-teman. Ya, itu ada White Rock di sana. Ini kemana nembus nih? Proyek galian. Kalau mau foto di sana boleh tuh bagus. Ada proyek ya? Ya, ada proyek. Kita foto di spot yang di atas dulu ya. Dasarnya memang anak-anak motor di atas itu. Nah, di Pandawa tuh. Pandawa Ya, ya. Yang ada tulisan landmarknya Pandawa. Oh. Nah, ini dia spot foto berikutnya teman-teman. Fotoan di sini silahkan fotoan dulu. Foto dulu tuh. Parkir di sini dia teman-teman, spot foto dari tempat ini yang ada di atas ini. Teman-teman foto. Di sini ada jalan tembus. Nanti kita akan coba eksplor melewati jalan ini teman-teman. Katanya nembus ke Karma Kandara ya. Kita akan coba. Di bawah ini adalah White Rock Beach Club teman-teman. Tuh seperti yang teman-teman bisa lihat ya, ada kolam renangnya langsung menghadap ke pantai. Dan di sini ada panorama titik ujung selatan paling selatan Pulau Dewata Bali. Tuh teman-teman di sebelah sana. Dan di sebelah sini ada panorama pantai juga, Pantai Karma Kandara tuh di sebelah sana teman-teman. Dan teman-teman bisa nikmati. Dan kita akan coba nanti. Tuh Scoopy aja nanjak tuh. Hei, lihat nih, Scoopy nanjak. Kelewasa. Masa Vario dak nanjak tuh, lihat nih. Oke teman-teman semuanya, dari spot foto estetik asik yang ada di Pantai Melasti, kita mau lanjut lagi perjalanannya ke jalur menuju Karma Kandara. Tadi jalurnya memang tanjakan, kita akan coba tembus nanti keluar di mana. Siapa tahu ada jalur untuk tidak membayar masuk ke Pantai Melasti, siapa tahu teman-teman. Tapi nggak boleh gitu ya, demi kemajuan pariwisata Bali, kita tetap harus bayar masuk retribusi ke tempat wisata. Kalau nggak gitu kan kasihan ya, untuk perawatannya itu cukup besar teman-teman. Oke, kita lanjut dulu teman-teman dari spot foto estetik asik nih. Spot foto, kita menuju ke Sibroni. Yuk kita coba tanjakan menuju ke Karma Kandara teman-teman. Lebih estetik view ya di sini tuh, lihat tuh. Ih. Bisa kan? Bisa Raffi kan? Lama tuh tebingnya Bang. Iya. Masih lama Vario tuh gitu. Kontennya. Oh, ada tiket jaganya juga nih. Oh, bayar masih. Ya. Ngirik Pak. Kita akan coba jalur ini tembus kemana teman-teman. Tadi kalau Om Bro berkilas lihat di maps ya, ini tembusnya ke Karma Kandara karena memang ada akses untuk menuju ke Karma Kandara dari Pantai Melasti yang seperti yang sudah Om Bro jelaskan waktu Om Bro konten bersama si Bolo teman-teman. Nih, Cumulus Villa. Jadi sudah sambung menyambung menjadi satu ya, akses untuk menuju ke pantainya teman-teman. Jadi memang kalau teman-teman habis sunset malam lewat sini, penerangan jalannya masih belum ada.
Ini ada proyek-proyek pembangunan yang sangat masif sekali di sini. Sekalian kita melihat update-nya di sini untuk teman-teman semuanya. Persetujuan bangunan gedung apa nih? Teus Group International Development, hotel lagi. Alex Villa Group, pasti Raski yang punya itu lah. Nah kalau ke kiri itu ke Karma Kandara sepertinya teman-teman, kalau Om Bro nggak salah. Kita akan menuju ke Jalan Pura Matsuka dan menuju ke Jalan Raya Pecatu Ungasan. Kalau ke kiri kita tembus ke Pecatu teman-teman, kita ambil ke kanan ya. Kita ambil ke kanan untuk menuju kembali ke pusat desa Ungasan. Ya, villa-villa industrial minimalis. Nih komplek-komplek villa nih tuh di sini tuh. Tuh. Gang Babi namanya, Cigang Babi. Jadi jalur ini akan mengantar kita untuk kembali lagi ke simpang 3 jalan untuk menuju ke Pantai Melasti teman-teman. Di pusat desanya Desa Ungasan, nanti kita akan update di depan lagi untuk teman-teman semuanya. Tuh bangunan-bangunannya yang udah full ya tuh ya. Nah nanti teman-teman cari ini teman-teman, Jalan Paradise Heritage ya. Nah nanti kalau teman-teman masuk tuh ada kelihatan sayap burung garudanya. Dari jalur ini, inilah dia jalurnya untuk menuju ke spot pertama foto terdekat dengan patung GWK atau Garuda Wisnu Kencana. Hidden Gems, kalau di Google namanya Hidden Gems GWK namanya teman-teman. GWK View Hidden Gem. GWK View Hidden Gems namanya kalau di Google Maps. Nanti Om Bro akan cantumin di video dan deskripsi ya, biar teman-teman tidak bingung. Nah nanti setelah dari sini ada spot lagi, foto dari sisi yang berbeda dengan akses jalur yang sudah cukup bagus. Kita akan coba nanti di sana teman-teman semuanya. Terus nih mentoin jalan. Jadi kalau di sini, kenapa Om Bro tidak sarankan dulu di sini, karena di sini waktu itu jalannya masih jelek teman-teman, masih belum diaspal, dan sekarang ternyata sudah bagus ya juga. Jadi sama-sama bagus jalurnya, dan kita akan coba lihat update-nya seperti apa untuk di Hidden Gems View GWK. Jadi nanti teman-teman ikuti aja jalur ini sampai kelihatan nanti patung GWK-nya lebih dekat teman-teman. Sip. Oh, itu di sebelah sana dia spotnya. Oke, kita masuk melewati jalur gravel kaptur nih teman-teman, untuk menuju ke spot Hidden Gems GWK dari Pantai Melasti. Iya. Dan kita akan ambil footage di sini untuk teman-teman semuanya. Tuh. Wih, Gunung Agungnya terlihat juga tuh ya. Mantap. Kita mau muter dulu ke sini teman-teman. Nanti kita cari spot yang terbaik untuk fotoan di mana. Tuh, Gunung Batu Karunya, gunung di Tabanan, Gunung Agung kelihatan, Gunung Batur kelihatan. Dan kalau kita nerbangin drone di sini kayaknya enggak boleh ya, tuh patungnya gede banget ya, terlihat ya. Oke, kita mau ambil foto dulu di sini teman-teman spotnya. Nah ini dia spot fotonya teman-teman, tuh. Jadi sangat dekat sekali ya dengan patung GWK-nya di sebelah sini, seperti yang teman-teman bisa lihat. Jadi kalau dibandingkan dengan spot yang Om Bro kasih di daerah Bukit Garuda, ini lebih dekat patungnya. Tapi kalau di sana kita bisa sama juga, ada view panorama Gunung Agung di sebelah sana samar-samar, dan Gunung Batu Karu terlihat di sebelah sana juga teman-teman. Jadi inilah dia spotnya, bukitnya. Nanti teman-teman akan Om Bro kasih di video untuk nama spotnya dan di deskripsi. Teman-teman, jadi inilah dia ya, foto atau footage di patung GWK. Ini dia si Broni, dan sekarang si Turah sama si Raffi mau fotoan dulu di sini. Jadi ada dua spot foto, bisa di sini atau di sebelah sana tuh bisa tuh kalau mau buat sinematik sebelah sana. Nah, jadi kalau di sini akses jalannya juga sudah bagus. Teman-teman bisa langsung ke sini untuk foto di patung GWK-nya tuh. Dan kalau teman-teman mau ke spot yang lagi satu, sebentar Om Bro akan antar juga teman-teman ke spot foto GWK lagi satu dari sisi sebelah
kanannya patung, tangan kanannya Dewa Wisnu teman-teman. Tapi itu agak lebih jauh sedikit terlihat patungnya. Teman-teman, jadi kita nggak jadi ke Bukit Garudanya karena menurut Om Bro akses jalan di sini juga sudah bagus ya, tuh dekat banget dari motor ke patung GWK, terus kepala Garudanya itu menghadap ke sini. Jadi kalau dulu ini Om Bro nggak rekomendasikan karena jalannya waktu itu masih rusak, dan sekarang akses jalannya juga sudah bagus ke sini teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang mau foto dekat dengan patung GWK, Om Bro rekomendasikan ke Hidden Gems GWK View teman-teman. Nanti Om Bro cantumkan di video dan di deskripsi ya spotnya. Tuh estetik asik. Dan inilah akhir konten perjalanan kita karena Om Bro sekarang mau kulineran dulu sama anaknya Om Bro. Om Bro mau nyari kuliner yang cukup terkenal di sini di daerah Jimbaran, yaitu warung nasi ayam Bu Oki. Jadi biar nggak buru-buru makan B2 guling aja, kita mau carikan juga teman-teman referensi kuliner khas Bali, nasi ayam Bu Oki, yang pastinya itu halal teman-teman. Oke, jadi sekian dulu konten kita kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton dan sabar menunggu update-nya dari Om Bro. Dan nanti kalau ada teman-teman yang mau request jalur-jalur di seputaran Bali Selatan, teman-teman bisa coret-coret di kolom komentar. Semoga teman-teman semua tetap dalam keadaan sehat-sehat dan berbahagia selalu sekeluarga. Jangan lupa subscribe channel DK6060 Bro, dan jangan lupa untuk follow akun Instagram, TikTok, dan Facebooknya Om Bro @DK6060 Bro. Sampai ketemu di perjalanan berikutnya. Semoga teman-teman bisa tetap terhibur dengan konten-kontennya Om Bro. Bye-bye. Lalunya. Apa Oh, Namanya. sayur apa tuh, Rat? Hah? Sayur apa samanya? Sedang. Kalau sama ibu sih biasanya tambah. Ya pokoknya sama Om Bro ini kayak gitu. Kalau jauh Um,